Siang semua, selamat siang dokter. Hari ini kami SGD-A6 akan presentasikan student project kami yang berjudul hipertrofi adenoid. Lanjut. Lalu ini adalah anggota SGD kami. Lanjut. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Perkenalkan, saya Danira dengan NIM 3 digit terakhir 234. Hipertrofi adenoid merupakan obstruksi jalan nafas yang biasa terjadi pada anak-anak dan remaja, ditandai dengan adanya hidung tersumbat, rhinolalia, dan pernafasan lewat mulut. Hipertrofi adenoid dapat menyebabkan sleep apnea, pertumbuhan karsinofasial yang berubah, dan gangguan kognitif. Ini bisa terjadi juga pada orang dewasa, di mana pada penelitian yang dilakukan di Beirut, ditemukan 54%-nya dialami oleh laki-laki dan 60%-nya itu dialami pada usia rentang 17 tahun sampai 43 tahun. Maka diperlukan diagnostik dan penanganan yang tepat. Sekian, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Miranda, NIM terakhir 116. Jadi untuk definisi hipertrofi adenoid ini merupakan kondisi obstruktif yang berhubungan dengan pembesaran kelenjar adenoid yang dapat menimbulkan gejala klinis seperti obstruksi saluran napas. Hipertrofi adenoid dapat disebabkan oleh proses fisiologis, inflamasi, ataupun keganasan. Ukuran adenoid cenderung meningkat selama masa kanak-kanak dan biasanya akan mencapai ukuran maksimal pada usia 6 atau 7 tahun. Kemudian dia akan atrofi pada usia 16 tahun. Sekian. Perkenalkan, saya Niputu Sestaja Safitri dengan NIM 142. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologinya. Jadi prevalensi hipertrofi adenoid lebih sering terjadi pada usia anak-anak daripada dewasa karena adanya atrofi fisiologis. Menurut meta-analisis terbaru diperoleh prevalensinya 34,46% dan penelitian di Nigeria diperoleh prevalensi hipertrofi adenoid adalah 7,7%. Next. Sampai sekarang untuk data di Indonesia belum ada yang pasti, namun menurut penelitian dari Atunanda di KK diperoleh angka kejadian tertinggi pada laki-laki sebesar 70,8%, paling banyak pada usia 5-10 tahun, sedangkan menurut penelitian dari Rosmini di KK pada kelompok dewasa angka kejadian tertinggi pada laki-laki sebesar 63,6% dan paling banyak pada usia 20-29 tahun. Next. Perkenalkan, saya Arleni. Di sini saya akan menjelaskan terkait etiologi, ada dua, yaitu infeksi dan non-infeksi. Untuk infeksi itu sendiri, yang pertama ada bakteri, ada Streptococcus alpha, beta, gamma hemolytic, Haemophilus influenza, Malazella catarrhalis, Staphylococcus aureus, dan Neisseria gonorrhoeae. Lalu juga di sini untuk virusnya sendiri disebabkan oleh adenovirus, coronavirus, coccidiovirus, cytomegalovirus, dan juga virus Epstein-Barr. Lalu untuk non-infeksi itu sendiri disebabkan oleh gastroesophageal reflux, alergi, dan juga paparan asap rokok. Sekian. Selanjutnya, patofisiologi. Perkenalkan, saya Andre Yosua dengan NIM 014. Jadi, adenoid terdiri atas jaringan limfoid yang berfungsi untuk melakukan proteksi. Ketika agen infeksi melakukan invasi, ini akan mengaktifasi sel imun atau makrofag yang akan meningkatkan jumlah sitokin yang akan memicu peradangan akut. Nah, apabila infeksi berulang akan memicu peradangan kronis yang akan menyebabkan peningkatan jaringan fibrotik, hiperplasia parenkim yang berujung pada pembesaran kelenjar adenoid. Sekian. Baik, perkenalkan saya Chandra dengan 3 digit yang terakhir 215. Adapun manifestasi klinis yang disebabkan dari obstruksi disebabkan oleh hipertrofi adenoid, yang pertama adanya obstruksi nasi oleh adenoid yang mengalami pembesaran sehingga menyumbat parsial total respirasi. Akibatnya adanya ini terjadi ngorok percakapan hiponasal dan membuat anak-anak akan terus bernafas melalui mulut. Yang kedua ada sleep apnea dengan episode apnea yang saat tidur dan hipersomolen pada siang hari. Yang kedua, tuba extensius akan menjadi otitis media sorosa hingga tuli konduktif, di mana di sini disebabkan karena adanya pembesaran adenoid yang berulang. Yang ketiga ada tampak wajah fasies adenoid seperti mulut terbuka, gigi atas yang prominent, dan bibir atas yang pendek. Hidung yang kecil, maksila tidak berkembang atau bisa disebut dengan hipoplastik. Kemudian ada sudut alveolar atas lebih sempit dan arcus palatum yang lebih tinggi. Next. Perkenalkan, nama saya Feni Cornelia dengan 3 digit NIM terakhir 181. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mendiagnosis hipertrofi adenoid. Jadi untuk mendiagnosis pertama kita bisa lakukan anamnesis. Hipertrofi adenoid merupakan kondisi obstruktif dengan gejala yang bergantung pada letak obstruksinya. Jadi ketika kita melakukan anamnesis pada pasien hipertrofi adenoid, mungkin mereka akan mengeluhkan gejala yang berbeda karena bergantung pada letak obstruksinya. Seperti misalkan apabila obstruksi terjadi pada hidung dapat menimbulkan keluhan seperti rhinorea, kesulitan bernafas, batuk kronis, nyeri, dan sinusitis.
Sedangkan obstruksi pada tuba eustasius menyebabkan gejala disfungsi yang berkaitan dengan tuba eustasius seperti gangguan pendengaran, otalgia, dan infeksi telinga. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada penderita hipertrofi adenoid biasanya ditemukan fasies adenoid yang diantaranya meliputi panjang wajah yang meningkat, retrognathia, gambaran wajah yang kusam dan datar, serta hilangnya lipatan nasolabial. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pemeriksaan penunjang, diantaranya dengan penggunaan radiografi pada bagian kepala dan leher, terutama digunakan pada anak-anak yang kurang kooperatif. Videofluoroskopi digunakan untuk menentukan derajat hipertrofi adenoid. Ronsen nasofaring lateral digunakan untuk mengetahui ukuran adenoid sebelum melakukan tindakan operatif, dan endoskopi juga dapat membantu diagnosis yang digunakan untuk menilai kavitas nasal dan bagian nasofaring. Sekian. Baik, di sini saya Dian dengan 3 digit yang terakhir 249 akan memaparkan tentang rilis banding. Yang pertama ada angiofibroma nasofaring, di mana angiofibroma nasofaring ini menunjukkan manifestasi klinis yang sama, yaitu ada hidung tersumbat dan kelainan pada wajah. Namun perbedaannya akan ditemukan pada saat CT scan, di mana adanya massa jaringan lemak yang meningkat. Yang kedua ada karsinoma nasofaring. Di sini persamaannya itu sama-sama disebabkan oleh Epstein-Barr virus, namun akan ditemukan perbedaan pada pasien adanya benjolan dan ada komplikasi, yaitu defisit neurologis. Yang terakhir ada polip nasal, di mana persamaannya ada obstruksi nasal dan perbedaannya akan ditemukan pada CT scan polip dan neoplasma yang jelas. Perkenalkan, nama saya Cokgung, NIM 205. Baik, adapun penata laksanaan medikamentosa yang dapat diberikan yaitu obat antibiotik seperti amoxicillin digunakan untuk adenonitis akut tanpa komplikasi. Antibiotik ini diberikan jika penyebab hipertrofi adenoid disebabkan oleh karena infeksi patogen bakteri, dan juga dapat diberikan asam klofulan sebagai penghambat beta laktamase pada infeksi kronis atau berulang. Dapat juga diberikan clindamycin atau azitromisin sebagai alternatif pada pasien dengan alergi penisilin. Dan juga dapat diberikan kortikosteroid semprot hidung sebagai pilihan tambahan perawatan medis. Kortikosteroid semprot hidung ini diberikan jika penyebab non-infeksi seperti alergi. Sekian. Baik, selanjutnya adalah penata laksanaan pembedahan untuk hipertrofi adenoid. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Sinatara dengan 3 digit terakhir nonana. Baik, penata laksanaan bedah pada hipertrofi adenoid itu adalah adenoidektomi, di mana adenoidektomi ini merupakan satu bedah pilihan untuk hipertrofi adenoid. Di mana indikasi melakukan adenoidektomi ini adalah obstruksi hidung yang menyebabkan pasien bernafas melalui mulut, kemudian sleep apnea, kemudian gangguan menelan dan gangguan berbicara. Di mana kemudian ada infeksi, adenoiditis berulang atau kronis, kemudian otitis media kronik, otitis media akut berulang, serta ada curigaan plasma jinak negatif. Next. Baik, selanjutnya komplikasi. Perkenalkan, nama saya Goh Ngajeng dengan NIM 126, yaitu yang pertama ada efusi telinga tengah yang persisten, yang kedua ada kesulitan bicara, bahasa, dan belajar sebagai akibat dari gangguan pendengaran. Lalu yang ketiga ada gangguan pernafasan saat tidur, yang keempat ada gangguan pernafasan dan sleep apnea biasa terjadi pada anak-anak. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Kadek Bisma Krisnanda dengan 3 digit NIM terakhir 025. Untuk prognosisnya itu yaitu baik, di mana ini merupakan self-limiting condition. Namun apabila tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan komplikasi yaitu berupa efusi telinga persisten, gangguan pernapasan, kemampuan bicara, dan kemampuan belajar. Next. Baik, untuk kesimpulannya, yaitu definisi dari hipertrofi adenoid merupakan kondisi obstruktif yang berhubungan dengan pembesaran kelenjar adenoid. Untuk epidemiologinya itu cenderung terjadi pada anak-anak. Etiologinya itu infeksi bakteri patogen ataupun non-infeksi. Kemudian dari patofisiologinya, di mana adenoid berperan sebagai proteksi pertama sistem imun dengan membentuk fokus infeksi yang akan memicu peradangan pada daerah adenoid. Kemudian untuk manifestasi klinisnya itu berupa klinis ngorok, percakapan hiponasi, otitis media, serosa hingga tuli konduktif, sleep apnea, dan wajah fasies adenoid. Next. Untuk diagnosisnya dapat ditegakkan dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Seperti radiografi, video fluoroskopi, dan ronsen. Untuk diagnosis bandingnya berupa angiofibroma nasofaring, karsinoma nasofaring, dan polip nasal. Kemudian untuk penata laksanaannya dapat dilakukan secara medikamentosa ataupun dengan pembedahan. Untuk komplikasinya itu berupa efusi telinga tengah yang persisten, gangguan pernapasan saat tidur, kesulitan berbicara, bahasa, dan belajar, serta gangguan pernapasan dan sleep apnea. Kemudian untuk prognosisnya itu baik karena ini merupakan self-limiting condition.